Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dimanapun saudara berada, hari ini kita memasuki Pekan Suci. Dalam Pekan Suci ini, secara khusus kita dihantarkan kembali untuk mengingat akan setiap kehidupan yang kita sudah jalani dalam perayaan Minggu-Minggu Prapaskah, dan kita dihantarkan hari ini pada Selasa ini untuk menjemput Tri Hari Paskah. Oleh karena itu, sebelum kita bersama mendengarkan kebenarannya, mari kita bersama-sama menyatukan hati di dalam doa. Bapa, dalam kasih dan sukacita-Mu, kami bersyukur karena kemurahan-Mu telah terjadi di dalam hidup kami. Engkaulah penyelamat kami, Engkaulah penolong kami, sehingga kekuatan-Mu lah yang sungguh-sungguh hadir, memberikan kami nafas kehidupan dan pembaharuan. Kami boleh dimerdekakan dalam panggilan kehidupan kami. Sekalipun banyak rupa yang harus kami hadapi dalam berbagai tantangan dan pergulatan hidup, kami boleh mensyukurinya karena kami boleh melewatinya. Dan kami dimampukan memiliki kekuatan yang besar untuk melampauinya dengan kasih dan kemurahan-Mu itu. Maka biarlah ya Tuhan kebenaran-Mu yang hendak kami renungkan bersama, meneguhkan kami pada Selasa Pekan Suci Prapaskah ini, supaya kami diteguhkan kembali dalam perarakan pada jalan salib-Mu, yang merupakan jalan kehidupan dan keselamatan untuk kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami ya Tuhan, oleh kasih dan kemurahan dan pengampunan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya dan berserah. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada Selasa Pekan Suci ini didasarkan dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan ayat 36. Dan tema hari ini saya beri judul Jatuh dan Mati. Demikian sabda Tuhan, Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai dengan 36. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus, yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari sorga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi.
Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata, seorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi, terang ada di antara kamu. Selama terang itu ada padamu, percayalah kepadanya. Supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu, selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Sesudah berkata demikian, Yesus pergi bersembunyi dari antara mereka. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Hosiana. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersama hampir menyelesaikan 40 hari persiapan Paskah yang dimulai pada perayaan Rabu Abu tanggal 26 Februari 2020. Masa 40 hari disebut masa Prapaskah yang diartikan sebagai kesempatan bagi kita bersama secara pribadi atau kelembagaan gerejawi untuk lebih mengenal kasih Allah di dalam Kristus melalui pertobatan yang sungguh. Prapaskah dimulai pada abad keempat. Perayaan ini berakhir pada Kamis Putih. Selanjutnya, mulai Jumat Agung sampai dengan Minggu peringatan kebangkitan Tuhan Yesus, disebut dengan masa-masa Paskah. Saat ini kita memasuki Pekan Suci yang dimulai pada Minggu Palem atau Palmarum, Senin, Selasa, dan Rabu Pekan Suci. Kemudian Kamis Putih, Jumat Agung, dan Sabtu Sunyi atau Sabtu Suci. Dalam Pekan Suci, pada hari Senin dan Selasa dilakukan kebaktian kecil. Pada hari Rabu juga demikian dan biasanya dibacakan tentang pengkhianatan Yudas. Kemudian pada hari Kamis, dilakukan perjamuan kudus, selanjutnya Jumat Agung, berkaitan dengan penyaliban Tuhan Yesus, Sabtu Sunyi akan permenungan dalam keteduhan dan keheningan, dan Paskah pada peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Pekan Suci meneguhkan kita bersama, bahwa kewaktuan kita tidak pernah kosong akan kehadiran dan kuasa-Nya. Tuhan Yesus hadir senantiasa setiap waktu. Bukankah ini menandakan bahwa Tuhan terbuka dan mengundang kita untuk masuk dalam kewaktuan anugerah-Nya? Demikian berarti tidak ada waktu yang terbuang dengan sia-sia. Semua diisi penuh dengan belas kasih dan pengorbanannya. Dari Minggu Palem sampai Minggu Paskah, menandakan pula kekekalannya yang senantiasa menyapa dan memberikan rahmat. Dan pada hari Selasa ini, dalam Pekan Suci, kita mendasarkan dari Injil Yohanes, pasal 12, ayat 20 sampai dengan 36, dengan judul perikop, Yesus memberitakan kematiannya. Sangat menarik ketika Tuhan Yesus sudah tahu kapan waktunya ia akan mati. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya justru ia tidak melarikan diri atas kenyataan itu. Gambarannya,
pada ayat 23 sampai dengan 24. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tuhan Yesus memotret dirinya dalam situasi yang harus jatuh dan mati. Ada kerelaan untuk menundukkan diri dalam kerendah hatian dengan menerima apa yang harus ia jemput dalam deritanya. Jika kita pada posisi seperti Tuhan Yesus, apa yang kita lakukan? Tentu sedapat-dapatnya kita melarikan diri atau menghindar dari kenyataan yang pahit. Bisa juga mengorbankan orang lain demi keselamatan diri kita sendiri. Tentu apa yang dilakukan Tuhan Yesus menjadi pesan bagi kita bersama di Selasa Pekan Suci ini. Bahwa siapapun dari kita harus terus menghadapi kehidupan dengan percaya. Sekalipun di belakang kehidupan kita, saat ini dan ke depan, sepertinya kehidupan kita tidak pernah berubah. Namun telah dan inilah cara Tuhan Yesus dalam kemanusiaannya. Dengan terus mengupayakan diri dan berjuang dalam kehidupannya. Sekalipun ujungnya adalah derita, maut, dan kebinasaan. Demikian kita bersama. Apapun ujung kehidupan kita, mari kita perjuangkan dengan sekuat tenaga kita. Bahwa kita pun dimampukan untuk melakukannya. Oleh karena itu, kita harus jatuh, merebahkan diri dalam kerendahan hati, untuk mau dipimpin Tuhan, dan mati untuk menyangkali diri, serta dengan rela percaya kepada kuasa-Nya yang menyelamatkan. Yang kedua, jangan pernah berpikir jalan pintas dengan menghindar dari jatuh dan mati. Karena banyak yang mengambil jalan ini, persis seperti di ayat 25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Sepertinya ia berhasil akan apapun, termasuk memiliki kekuasaan dan kekayaan. Tetapi, apakah itu menghasilkan buah bagi dirinya dan yang lain? Apakah itu menjaminkan keselamatan nyawanya? Oleh karena itu, jangan pernah berpikir mengambil jalan pintas yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Maka jangan pula silau dengan kesuksesan atau kekayaan atau apapun yang dimiliki yang lain. Fokuskan pada diri sendiri yang berserah kepadanya. Kelanjutan dari ayat 25. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bukankah yang dilakukan Tuhan Yesus adalah menjadikan kekekalan itu? Artinya sekalipun jalan kehidupan yang kita tempuh, banyak sekali tantangan, godaan, cobaan, pergulatan, pergumulan. Namun selama kita mau menyerahkan nyawa kita dengan keberserahan kepadanya, maka kuasa yang kekal itu melingkupi kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Yang ketiga, kita perhatikan di ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Tidak ada kesia-siaan mengikuti Tuhan Yesus. Keberadaan Tuhan Yesus tidak jauh dari hidup kita. Di mana ia berada, kita berada, dan kita dihormati. Artinya jika kita benar-benar setia, jatuh dan mati bersamanya, maka keberadaan Tuhan Yesus ada dalam seluruh pengharapan kita bersama. Sekalipun dalam derita, sekalipun dalam hal yang paling berat yang kita hadapi, sekalipun dalam berbagai harapan yang tentu saja membuat kita terus berlelah untuk menemukannya. Tetapi yakinlah, keberadaannya yang bersama kita adalah keberadaannya yang kekal. Karena ia sudah jatuh dan mati, maka ia menyelamatkan kita kini dan ke depan. Yang keempat, ayat 35 sampai dengan 36.
Kata Yesus kepada mereka, hanya sedikit waktu lagi terang ada di antara kamu. Selama terang itu padamu, percayalah kepadanya supaya kegelapan jangan menguasai kamu. Barang siapa berjalan dalam kegelapan, ia tidak tahu kemana ia pergi. Percayalah kepada terang itu selama terang itu ada padamu, supaya kamu menjadi anak-anak terang. Inilah gambaran, inilah teladan, inilah janji, dan inilah pengharapan bagi kita bersama. Sekalipun waktunya tinggal sedikit. Artinya kita punya keterbatasan dalam kehidupan ini, dalam waktu kita di hidup ini. Tetapi percayalah jika kita menyerahkan itu secara total kepada Tuhan, jatuh dan mati, maka terang itu akan memandu kita untuk keluar dari kegelapan. Sehingga kita punya optimisme menyambut dan merayakan kehidupan ke depan dengan percaya. Ada kebangkitan dalam kehidupan kita bersama, dalam terang, kasih, dan kemurahannya. Dan sebagai penutup, selamat merayakan Pekan Suci. Berjumpalah dengan Tuhan Yesus dalam kewaktuannya yang kekal. Janganlah melarikan diri atas kehidupan. Jatuh dan mati, merebahkan diri dalam kerendahan hati, dan menyerahkan itu secara total kepadanya, supaya karya dan kasih Tuhan menerangi setiap kehidupan kita, sehingga kita tetap menjalani kehidupan dengan syukur, dengan terus menemukan bahwa Ia berada bersama dengan kita. Mintalah kepada Sang Terang itu, supaya Ia menyinari kehidupan kita dengan kekal. Tuhan memberkati kita bersama. Dan tetap jaga jarak, jauhi kumpulan massa, jaga kesehatan, tetap di rumah, taatilah apa yang menjadi himbauan pemerintah dalam masa bencana COVID-19 ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama menyatukan hati di dalam doa setelah kita bersama-sama merenungkan sabdanya yang didasarkan dari Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 36. Mari kita berdoa. Kami menyerukan syukur ya Tuhan atas kebenaran-Mu dalam kehidupan kami. Kami diajarkan untuk jatuh dan mati. Dengan keteladanan yang Kau nyatakan, bahwa Engkau tidak melarikan diri dalam kemanusiaan-Mu Tuhan. Bahkan Engkau menjemput dari setiap derita dan kematian itu. Bahkan Engkau tidak meminta kepada Bapa untuk melepaskan itu. Tetapi Engkau Tuhan menyatakan itu dan menempuhnya dalam kehidupan-Mu ya Tuhan Yesus. Oleh karena itu Tuhan, kami mengucap syukur atas kebenaran-Mu, bahwa kami harus jatuh dan mati, supaya berbuah kehidupan kami untuk diri kami, kehidupan bersama keluarga kami, masyarakat, gereja, dan bangsa serta negara kami. Oleh karena itu ya Tuhan, teguhkanlah panggilan iman kami. Selaraskan kami dengan teladan-Mu Tuhan, supaya kami memiliki keberserahan total kepada-Mu. Bahwa di jalan-Mu, kami juga dipastikan Engkau ada bersama dengan kehidupan kami. Dan ketika kami ada di jalan-Mu, maka juga memelihara kekekalan yang Kau hadirkan dan Kau anugerahkan kepada kami. Maka dalam kekekalan-Mu, menyatakan pula ya Tuhan, terang-Mu yang ajaib itu. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, penuhkanlah kami dengan kuasa dan kasih-Mu, supaya kami terus menjalani kehidupan ini dengan percaya dan syukur. Terlebih dalam pekan suci Prapaskah ini, menjelang masa Paskah, kami diteguhkan ya Tuhan untuk hadir bersama-Mu Tuhan dalam jalan salib-Mu, jalan kehidupan yang menyelamatkan kami.
Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, berkati kami, tolonglah kami, dan kami serahkan tubuh jiwa roh kami pada pimpinan dan kuasa-Mu yang menolong, yang memberkati. Dan di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber Sabda kebenaran, cinta dan hikmat, kami naikkan doa ini dengan syukur, dengan percaya dan berserah. Amin.